Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah tarawih yang dirahmati Allah, jamaah ba'da isya yang dirahmati Allah, fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Dengan rahmat itu, dengan nikmat yang dititipkan Allah kepada itu, dapat kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini. Qudrat yang Bunda pakai hari ini, sami' yang kita pergunakan hari ini, iradat yang dapat kita laksanakan hari ini, itu karena punya Allah. Basar yang kita pakai hari ini bisa melihat penceramah di depan, ya enggak? Fahmun yang kita pakai untuk berucap-ucap, ustaznya mengecek di mungkonya, mau talo di belakang, itu punya Allah. Ustaznya diundang kemarin ini mau talo di belakang, aku para lucu dah ke mungko. Itu punya Allah. Ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, kalau sekiranya kita meyakini sepenuh hati Ramadan, tadi judulnya nak mana dah yang nyatat, apa judul kita tadi? Ramadan, bulan penuh berkah, kurang lagi 2. Di dalam hadis riwayat Asqailani itu ada 3 di situ disampaikan. Barakah, maghfirah, itqun minan nar. Ramadan itu 3 kaum muslimin rahimakumullah. Tapi tidak apa-apa, kita kaji barakah. Namun sebelumnya ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita pahami ba'abana barakah. Kan salamualaikum, mohon maaf Bunda, nah ada mau tala Bu jam daerah takaji le negara ketemu tadi mau tala sepas sewa tapi syaratnya cie jan terangah suara pekat deh mau tala sepas saya nah ada tapi jan keluar suara. Kembali kita ke poin barokah, berkah kan gitu ya. Benaran berkah kok. Mohon maaf kan selama ini kita sering dengar
Kita sering mendengarnya, bahkan tiok sawantanya biar berkah. Apa tuh nana berkah? Ba'a munculnya, dapatnya pada individu yang betul-betul mendapatkan hasil dari berkah tadi. Yang sama kita hormati Bapak Ibu, Bapak pengurus musala yang kita cintai ini, guru kita, MC kita, imam kita, kemudian para nenek mama, alim ulama, cadiak pandai, suluh bendang dalam nagari. Bundo kanduang tak terlupakan, limpapeh rumah gadang. Tokoh masyarakat yang ditinggikan serantiang, yang didahulukan selangkah. Teristimewa kepada anak-anak kami. Sebelum kita coba kupas sedikit ibu dan bapak, coba kita jemput firman Allah. Anak-anak buya lah. Buya tanya kan anak buya di. Firman Allah yang menyuruh kita, mewajibkan kita untuk melakukan ibadah saum. Tahu saum? Apa itu saum? Soma yasimu, puasa. Dia terang asaro kesinan bon. Dakek mana? Siapa yang putrinya? Siapa yang bisa? Kalau perlu dia hadiah, aku dia minta piti pak ngurus banyak. Dia mau apa pengurus tuh? Lain mau ke indak. Nak kak panitia minta kok. Baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanyo. Ya. Sadaqallahul azim. Malu ibu dan bapak mengaluan suara ya. Itulah salah satu bentuk pancingan dari kata-kata barokah. Nah, kita berujuk kepada ini sedikit ya Bu ya, Pak. Iko mohon maaf sebelumnya tanpa bermaksud mengajar enggak. Tapi mau ulang awak balik dalam hal iko. Kok adona lupa sama kita ingian. Kok adonan kalau sama kita jagoan. Coba bunda, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalimat tadi itu diawali dengan panggilan Allah yang begitu lembut. Amanu. Ui orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Belum kita teruskan. Tapi kalimat di depannya amanu. Orang-orang dan beriman kan biasa saya ada ngatanya. Sepele sekedengarannya. Tapi pernahkah, mohon maaf, pernahkah terlintas di akal pikir bahwa nak orang-orang Islam diimbau? Bahkan nak ya ayuhan nas, woi sekalian manusia. Bahkan nak ya ayuhal insan. Tapi amanu, dikemungkukan di Allah husnuzan dalam hal itu berbaik sangka. Ibu bapak, kato amanu, orang yang beriman tuh bukan sembarang orang se, tuh cia kuncia. Jadi kalaulah tiba bulan puasa, masuk bulan suci Ramadan, puasolah awak. Kalau you ada orang beriman, one kalau nak ada puasa anaknya, lah lebih dari 30-nya, lah jadi apa orangnya, ndak puasanya, ndak usah nih berang-berang. Tuh kunci cie. Lah jadi apa orangnya ndak puasanya doh. Orang sehari menahan nyelah mae merokok itu. Berang awak ndak usah awak berang. Kalau awak berang ambu ajan dia awak. Kuatir ya. Tapi bukan berarti kita dalam hal ini tidak mengingatkan. Kalau ada juga orang di siang hari sudah puasa tapi masih bermaksiat, masih jua bagunjiang, masih jua bacaka, nyopa gunuan yo matunyo kena ninda-inda, alun fasole itu doh. Di situ ada kuncinya. Jadi pertama sekali langkah untuk mendapatkan barokah ini, dia akan hadir kepada hamba Allah yang betul-betul ikhlas. Yang betul-betul apa?
ikhlas. Ikhlas tu menyabui semudahnya Bapak. Prakteknya bekoleh. Sekali lagi, kalau ada juga kita mengaku puasa di siang hari, tolong jaga seluruh panca indera yang ada di dalam batang tubuh kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut dijaga bukan untuk menahan makanan saripati makanan yang masuk ke dalam saja, tidak, tapi menjaga kedahsyatannya keluar menyakiti perasaan orang. Artinya apa? Jangan berguncian. Makanya di suatu sisi disampaikan hadis Nabi, orang yang diam apalagi itu diamalkan di bulan suci Ramadan, orang itu yang paling mulia. Pernah dengar hadis ini? Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Itu rancak bana disampaikan, diamalkan di dalam bulan suci Ramadan. Ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Jadi inti dari penyampaian kita tadi, amanuku yang kita pacik dulu. Inyo nakkan dapat berkah tadi dek kita, nakkan dapat rahmah tadi dek kita, nakkan dapat maghfirah di dek kita, dopak individu yang bersangkutan kalau betul-betul pertama sekali kita ndak ikhlas. Seluruhnya dicangkup. Dia betul-betul meyakini Ramadan itu betul-betul bulan maghfirah. Di mana letak berkahnya lah? Asyikuah. Pertama sekali keikhlasan. Hadirin yang dirahmati Allah. Kalau nyala ikhlas dalam hal ini, pelaksanaan ibadah suci di bulan suci Ramadan, seorang hamba dia nak boleh ngupat-ngupat lagi. Dia nak boleh mendahulukan logikanya dibanding kekuasaan Allah. Contoh kecil yang terjadi di dalam realita masyarakat. Kita nak nyebut objek ya Pak, ini sebuah pandangan. Mana tahu ada itu kesansam pada diri awak, pernah tiba di awak. Mari mumpung awak li Ramadan masih di awal-awal, untuk ke depannya kita hindari lah. Contoh, kita kerja seorang kuli, kon contoh gua, atau kerja seorang ke sawah. Ya tak? Pak ke sawah, ibu ke sawah, kerja kita mulia. Selagi niat kita pasang, innamal a'malu binniat, kita niatkan ini betul-betul lillahi ta'ala, dia akan menjadi sebuah ibadah. Tapi alun tahu kai niat nang ka dipakai baru keluar rumah dia ngeri lai. Lai kata lok dia den ko. Hari siang hari awak puasa aku yang disabut tadi mendahulukan kekuatan Allah, iradat yang diberikan oleh Allah, pemikiran awak kemukakan. Itu yang tak boleh. Ayo payah dapat yang nama maghfirah tadi mak. Yo payah dapat barokah tadi. Lah, ikhlas tadi. Jadi dalam hal ini Bapak kaum muslimin rahimah, kita kontrol semua. Selama Ramadan berdatangan kepada diri kita ibu dan bapak, mohon maaf mari sama-sama kita renungi. Lebaran tahun Ramadan kita tempuh, puasa kita tempuh. Masuk Ramadan tahun ini ada umur kita yang 60, ada umur kita 40, ada umur kita 30. Pertanyaannya, apakah masih sama cara gaya puasa wak tahun kini dibanding jo tahun-tahun sebelumnya? Kalau samo yo, kau ndak romah nang kurang, kalau ndak maghfirah nang ndak doh dawa dalam tahun tu, kalau ndak barokah kau nang hilang. Tiga tu tadi itu. Makanya Bapak kaum muslimin rahimakumullah, ulama sufiawa, ulama orang tua awak dahulu, satiok kata gak di dalam semayang tu nyubagi 3 Ramadan tu bu. Amo Ramadan yang lewat lah pernah jumpa tarangkan. Malam pertama sampai malam ke-10. Nyangkek tangannya sebelum imam tadi takbiratul ihram. 7 rakaat tu. Beko malam yang ke-10, malam yang ke-11 sampai malam ke-20 batu kalau doa leh. Beko malam yang ke-30, ya nak malam yang ke-21 sampai terakhir nyetu kalau doa leh. Mode itulah kira-kira sakin kita mengerti, kita mengetahui dan ingin mencari mendapatkan barokah, maghfirah dan rahmah tadi ibu. Nah, yang pertama nanda tadi ikhlas. Yang kedua sabar.
Kita harus sabar. Nah, kalau ada kata-kata tadi yang keluar di panik, delita, alindiku segala macam, tidak sabar kita jadinya. Bukankah Allah di awal-awal mukadimah tadi kita sampaikan, Allah tidak akan beri ujian kepada seorang hamba kalau dia tidak sabar. Kalau dia tidak sabar. Jadi tolong, kembali kata-kata sabar ini kita singkapi lagi. Sabar itu diletakkan 3 pada tempatnya. Bapak lemona saya. Sya'olai. Lah lun. Kalau alun membantang sih untuk Imam Ali secik dulu. Imam Ali ini pesan untuk kita semua, bukan untuk ambo saya, bukan untuk kita-kita yang lain saja, tapi kita semua. Supaya kita jangan salah kaprah, supaya kita jangan salah tingkah, supaya kita jangan agak-magak, bagi 3 sabar tadi itu. Kata Imam Ali, as-sabru yufarriqu ala thalasa. Sabar tu ada 3 ni. Oh ni. Dia 2 ya le gua. Dia 2 ya lai. Alhamdulillah. Nu kalau lihat 2 ditambah. Yang pertama kecil Imam Ali, sabar itu disebut dengan as-sabru ala ta'ah. Itu as-sabru ala ta'ah, sabar di dalam taat menjalankan ibadah. Serpo kita yang hadir kini ya. Ya ndak? 30 lamanya puasa dihadirkan kita 30 hari. Ramadan datang kepada kita. Kecil Pak Pengurus, dia ambo berharap nak surau ke panuh sampai akhir besok. Ya betul Pak Pengurus, nama Pak Pengurus ini gua. Itu harapan Pak Pengurus, pasti itu setiap pengurus pasti apa ke pengurus lo gua. Anda tahu pakai ada surau begini gua. Tapi yang jelas pengurus itu berharap kok dapat semakin kau jual Ramadan, semakin penuh surau tadi betul Pak? Iya betul Pak? Iya apa enggak? Ali percaya Pak tu? Kalau tidak lah sekali yang aku. Berarti kalau lah di ujung beko, kalau lah kata-kata indah, ambo nak bisa memprediksi itu. As-sabru ala ta'ah, taat awak menjalang Ramadan iko sampai pergi meninggalkan kita. Itu ciek dulu. Yang kedua, as-sabru ala maksiyah. Bersabar kita untuk tidak melakukan maksiat, apalagi di bulan suci Ramadan. Masya Allah. 8 nak jam. Bro. Banyak bunda. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan, Rasulullah pernah menyampaikan di satu sisi dalam hadis riwayat Ad-Dailami, khamsatul asya tuhbitus shaum, ada 5 hal yang merusak ibadah puasa. Di antara yang 5 itu maksiat sado itu. Allah dibaca di bawah tang. Nah 5 tu nan ka merusak nilai ibadah awak di siang hari lah disebutkan di bawah awak bo. Allah bo, Allah alun bo. Alun, kalau alun beko sampainya 10 ha. Lina ba? Sapinteh lalu saya ya. Yang pertama atau an-namimah. An-namimah aku orang suka madu domba. Termasuk di situ SMS. Ana SMS tu senang orang inyo, susah orang inyo senang. Aduh tetangga melionda inyo nampak niang. Termasuk SMS di sini. Yang kedua, al-ghibbah. Membaca aib orang, iko dibaca itu disuntik, iko digunjang, iko dipanehi itu nak boleh tu. Bulan suci Ramadan, puasa yo nak batal dah doh, tapi nilai nak doh lain. Itulah ni makasih Nabi tadi, kam min shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang kok puasa, Pak. Lain banyak orang kok menahan di siang hari, tapi lanyo dapean rasa awih jo lepas. Itu dia hadis lain. Anak ketiga lain. An-namimah Allah, al-ghibah Allah, an-nazzaru bisyahwat, mencari penuh dengan nafsu. Jadi ibu jo bapak harus kerjasama risiko apa-apa selaku apa orang, ibu-ibu selaku ama orang, keceng kena gadih wak rumah. Oi, pi, awak lah gadih, badan awak bule, putih coy yang beras, tolong dijaga belum puasa, jangan buka-buka ya urat ibu ya bapak tu ay. Itulah ibadah ibu tu. Itulah ibadah tu.
Artinya apa jan buka je aurat lain baju adik je dipakai ya. Jangan kayaknya. Apa-apa mau itu pula kalau punya anak gadis tolong dirawat. Tolong dijago. Nah, terus berikutnya apa lagi? Al-ghibah, al-kadzib. Berbohong. Jangan sekali-kali berbohong. Kemudian yang terakhir az-zalimu la yantahi. Itu maksiat yang disampaikan Nabi terutama di bulan puasa. Jadi mari kita jago tuh. Yang terakhir kata Imam Ali tentang sabar tadi, as-sabru ala musibah. Itu yang acuk kita sebut-sebut itu, Bu. Kalau ada orang tua meninggal, ada orang kesayangan meninggal, kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dan bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kalau sistem kita pakai tadi, tafsir firman Allah surat 183 tadi kita pakai amanu, dimapun kita berado, lai kita tanamkan jiwa ikhlas, lai sabar dalam hal itu, kemudian minta selalu bantuan doa kepada Allah sebagai senjata. Insyaallah barokah tadi kita rasakan. Rahmah tadi kita rasakan. Mudah-mudahan dapat dapat maghfirah tadi, ampunan dari Allah. Contoh barokah tu apa ya Bu? Aduh seorang yang kuat kok karajo di siang hari ya. Dia yang ngek tapi dia kuat. Itu barokah tu. Itu tak bisa sembarang orang merasa tu. Enjoy sih kehidupannya, santai sih bentuk selama bulan puasa tanpa meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, sepanjang penyampaian tadi mudah-mudahan bermanfaat. Khilaf kata yang tidak terletakkan pada tempatnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lu qauli astaghfirukum fastabiqur khairat kullayaum indamas saum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.